Tema 2, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia dan yang pasti semangat buat belajar. Sudah siapkah kalian buat belajar hari ini? Siap atau tidak? Harus siap. Nah, anak-anak, jumpa kembali di video pembelajaran tematik bersama Ibu Seli. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Wonderful yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, di pelajaran bahasa Indonesia kalian mampu menjawab dan melengkapi kata yang tepat sesuai bacaan serta mampu menentukan gagasan pokok. Pada muatan IPS diharapkan kalian mampu mengetahui manfaat sumber daya alam. Dan pada pelajaran PPKN, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban. Kita awali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Sumber Energi Angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Udara yang bergerak menimbulkan energi disebut energi angin. Di beberapa negara, angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Ada proses hujan. Angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin membantu proses penyebaran biji tumbuhan sehingga dapat tumbuh pada daerah yang sesuai. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Anak-anak dapat bermain layangan yang dapat terbang atau bermain kincir angin yang dapat berputar karena angin. Nah, anak-anak, dari teks bacaan ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Salah satunya yaitu tentang peranan angin bagi kehidupan. Kemudian kita akan mencoba menjawab beberapa soal tentang ayo pahami dan jawab yang ada di buku paket kalian di halaman 14. Soal yang pertama, gerakan udara di permukaan bumi karena adanya perbedaan tekanan udara disebut angin. Nomor 2, udara mengalir dari tempat bertekanan titik-titik ke tempat yang bertekanan titik-titik. Kira-kira apa jawabannya? Ya, udara mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Nomor 3, angin membantu suhu udara di musim titik-titik menjadi sejuk. Jawabannya musim panas. Nomor 4, pada proses hujan banyak daerah terhindar kekeringan karena angin membuat titik-titik bergerak ke berbagai wilayah. Jawaban yang benar yaitu membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah. Nomor 5, tumbuhan dapat tumbuh di lokasi yang sesuai karena angin membantu proses titik-titik biji, yaitu proses penyebaran biji.
Selanjutnya, dari paragraf ini kita akan membahas cara menentukan gagasan pokok. Nah, seperti biasa, untuk menentukan gagasan pokok, kita harus membaca terlebih dahulu teksnya. Tadi Bu sudah membaca. Jadi, pada paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Jadi, paragraf ini disebut paragraf deduktif karena gagasan pokoknya berada di awal kalimat. Kemudian pada paragraf kedua, angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Kita lanjutkan pada muatan IPS, yaitu belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk oleh kekuatan ilmiah. Nah, sumber daya alam ini merupakan suatu bahan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup. Nah, anak-anak, sumber daya alam berdasarkan kelestariannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada sumber daya alam kekal. Yang kedua, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang ketiga, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia. Jadi sumber daya alam kekal ini mau digunakan secara terus-menerus tidak akan habis karena sifatnya kekal. Contohnya, ada matahari, kemudian ada angin, dan yang ketiga kira-kira apa? Ya, air. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika habis dapat dihasilkan kembali. Jadi sumber daya alam ini bisa habis, namun dapat diperbarui dan diperbaruinya dengan bantuan manusia dengan cara mengupayakan kelestariannya untuk tetap ada. Nah, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui ini, yang pertama ada tumbuhan, entah itu buah, sayur, bunga, lalu pohon, itu termasuk ke dalam tumbuhan yang dapat diperbarui dengan cara ditanam. Kemudian ada hewan. Caranya dengan dikembangbiakkan. Soleh dan solehah, selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika habis tidak dapat diupayakan lagi, tidak dapat diperbarui, tidak dapat dilestarikan atau tidak dapat dibuat lagi. Contohnya, ada yang namanya minyak bumi. Kemudian ada batu bara dan ada barang tambang. Salah satu contohnya ada belerang, ada emas. Nah, itu termasuk contoh barang tambang. Soleh dan solehah, selanjutnya kita bahas pelajaran PPKN. Nah, anak-anak ibu yang hebat di rumah, dari gambar ini kita melihat bahwasannya air bersih merupakan kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi utama air bagi kehidupan adalah sebagai air minum untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh. Air bersih memiliki manfaat bagi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain nih, untuk mandi, untuk sikat gigi, mencuci pakaian, dan memasak. Nah, anak-anak, walaupun tadi sudah dijelaskan air merupakan sumber daya alam yang kekal, namun persediaan air bersih belum tentu seimbang dengan jumlah yang kita butuhkan.
Salah satu langkah agar persediaan air bersih senantiasa tersedia adalah dengan menghemat penggunaan air. Nah, bicara menghemat penggunaan air, kita akan bahas yang namanya hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, sifatnya ini mutlak, jadi akan menjadi milik kita dan kita berhak mendapatkan itu, memperoleh itu. Itulah yang dikatakan hak. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan dan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan hak, mau mendapatkan sesuatu, kita harus melaksanakan kewajiban. Jangan dibalik. Kewajibannya gak dikerjakan, tapi kita minta hak. Contoh nih, yang paling gampang kalau di rumah, kalian ingin disayang oleh orang tua, tapi kalian tidak menjalankan kewajiban. Misalnya kalian tidak mau belajar, belajarnya nunggu disuruh. Nah, jangan menuntut hak. Yang benar itu kerjakan dulu kewajiban kalian belajar. Belajar darinya nggak usah dipaksa. Kalau sudah waktunya harus belajar. Baru kalian minta hak disayang orang tua, dikasih makanan yang enak, dikasih uang jajan. Nah, itu kalau ada ya, jangan memaksakan. Karena kita bahasnya tentang betapa pentingnya air bagi kehidupan kita, Ibu akan memberikan contoh hak kita terhadap air. Haknya dari air, kita dapat menikmati air bersih. Yang kedua, mendapatkan aliran air yang lancar. Memanfaatkan air untuk minum, mandi, dan mencuci. Jadi kita berhak buat mandi, cuci itu berhak. Dan keempat, memanfaatkan air untuk mengairi sawah, untuk menyiram tanaman. Kita berhak memanfaatkan air, namun tetap dengan cara yang bijak. Dengan itu, maka kewajiban kita terhadap air yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Jadi tidak boleh airnya dibuang-buang, misalnya dibuat mainan atau mencuci menggunakan air secara berlebihan. Ingat anak-anak, meskipun air banyak, tapi air bersih jumlahnya sangat terbatas. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan atau jika kalian melihat di kamar mandi airnya sudah penuh, maka kerannya dimatikan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Nah, jadi jangan membuang sampah ke sungai karena ini akan membuat sungai kotor dan akan mengurangi air bersih. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari mulai dari diri kita sendiri, hematlah dan bijaklah menggunakan sumber daya alam, serta laksanakan dulu kewajiban kalian, baru menuntut hak. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.